Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Muhammad Hafiz. Saya Muhammad Arikas, saya Muhammad Jalur Rahman, saya Ahmad Bajak, Saya Muhammad Rafiq ingin menyampaikan presentasi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tentang memerlukan makanan atau nutrisi, serta tumbuh dan berkembang. Untuk menjelaskan materinya, saya serahkan kepada teman saya yang bernama Rafiq, Fajar, Rijal, dan Arsyad. Silakan. satu, makan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai hidup nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi, mengentrasi darah dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Secara garis besar, makanan nutrisi dikelompokkan menjadi 4 makronutrien. A. Nutrisi makronutrien yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contohnya adalah sebagai berikut: karbohidrat, karbohidrat yaitu nutrisi yang mengandung sumber tenaga utama. Karbohidrat terdapat dalam makanan yang banyak mengandung zat tepung. 2. Protein yaitu nutrisi yang berfungsi sebagai zat pembangun misalnya untuk membentuk enzim pengatur kerja tubuh. 3. Lemak yaitu nutrisi yang berfungsi melarutkan vitamin A, D, E, dan K, menjaga fungsi hormon serta menjaga keseimbangan gula darah. Saya serahkan berikutnya kepada Rizal. Oke, yang diperlukan dalam jumlah masuk kami kami dia membaginya dan dapat dihasilkan oleh tubuh sehingga yang atas tabung air dalam air B1, B2, B3, B5, B6, B11, dan B serta vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, dan K. Vitamin sebagai biokatilasa dalam metabolisme mahal berfungsi sebelah 2 pengeluaran nutrien yang sama dengan yang 2 yaitu sebagai tepung makhluk yaitu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Contohnya C, H, N, A, L, C1, P, S, dan G. Mineral yaitu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Contohnya E, N, Gn, 1, SO, Gu, Cr, NO, dan CO. Kemudian saya perlahan berbagai tubuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami proses tubuh dan pertumbuhan adalah pertumbuhan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat tidak dapat kembali seperti semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat secara kualitatif. Faktor-faktor yang mengalami puncak perkembangan yaitu 1. Faktor dalam internal yang termasuk faktor internal adalah 2. Hormon. Hormon merupakan zat yang berfungsi menyediakan berbagai fungsi di dalam tubuh. Kemudian sebagai substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Misalnya bentuk tubuh sendiri, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. 2. Faktor luar eksternal yang termasuk faktor eksternal adalah 1. Makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kualitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 2. Air dan kelembapan air dan
kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. 3. Tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. 4. Suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya, suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 Celcius. 5. Cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwarzina. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud tumbuh dan berkembang? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali seperti semula. Sementara itu, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Perkenalkan, nama saya dari Kusmawardani dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa fungsi dari lemak? Lemak berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K, menjaga fungsi hormon serta menjaga keseimbangan gula darah. Perkenalkan, nama saya Nasa Sabila dari kelompok 3. Ingin bertanya, apa perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Tumbuh adalah proses perubahan ukuran, sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Perkenalkan, nama saya Madina. Saya ingin bertanya, apa itu protein? Protein yaitu nutrisi yang berfungsi sebagai zat pembangun dan struktural, misalnya untuk membentuk enzim pengatur kerja tubuh. Perkenalkan, nama saya Vera Tiara Setianingsih dari kelompok 6. Ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembang? Ada faktor dalam, internal, dan ada juga faktor luar, eksternal. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.